Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk sejawat tenaga kesehatan dan tenaga medis seluruh Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Barangkali kita semua sudah tahu bahwa proses pengurusan izin praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan itu melalui PTSP atau DPMP TSP, atau kita lebih kenal dengan MPP ya, Mall Pelayanan Publik, yang mengurusi masalah perizinan satu pintu ya. Jadi makanya disingkat dengan PTSP atau DPMP TSP, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Teman-teman sejawat sekalian, untuk mengurus izin praktik kita harus menyiapkan beberapa hal ya, terkait dengan dokumennya serta data yang dibutuhkan dalam pengurusannya. Nanti teman-teman akan lihat bahwa proses ini tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama, maksimal 14 hari. Namun di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman siapkan lebih awal. Yang paling penting adalah saat perpanjangan surat izin itu, pastikan bahwa satuan kredit profesi atau SKP masing-masing profesi yang kita miliki itu sudah cukup pada saat akan melakukan perpanjangan izin. Kita tahu bahwa untuk dokter itu 250 SKP dalam 5 tahun, kemudian perawat, bidan, dan beberapa tenaga kesehatan lain itu 50 satuan kredit profesi ya, baru ada yang 25 dan seterusnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan salah satunya adalah profesi perawat. Dan dalam kondisi ini, contoh yang saya maksud di sini adalah yang SKP-nya cukup. Nanti ada beberapa aplikasi yang akan membantu untuk mencukupkan atau melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Maksimal pengurusan izin praktik ini adalah 14 hari kerja semenjak sudah masuk ke dalam SSO ya. Jadi harus dipahami bahwa kita harus memiliki akun SSO juga dalam prosesnya. Baik, silakan saksikan video berikut ini dan pastikan bahwa teman-teman tidak melewatkan prosesnya agar lebih agar lebih jelas dalam melakukan persiapan dokumen dan nanti tidak akan ada kesulitan dalam menyelesaikannya. Oke, kita mulai masuk ke akun SSO MPP ya. Ketik saja MPP Lawang Kukar, nanti kita akan diarahkan ke website ini ya. Nah, di sini kalau sudah kita punya akunnya, akun SSO-nya, kita tinggal masukkan username, biasanya nomor KTP ya, dengan passwordnya. Kalau kita belum punya ya kita buat, ada di bawahnya itu. Belum punya akun, daftar di sini, klik saja, nanti kita akan diminta untuk mengisi beberapa dokumen sampai selesai. Nanti setelah kita mengajukan akun, kita tinggal menunggu nanti jawabannya lewat email kalau akun kita sudah diverifikasi. Oke ya, kita sudah masuk, tadi sudah berhasil. Kita masuk ke tampilan ini, kita pilih MPP Lawang tadi yang sebelah kiri bawah itu. Lalu pada bagian pilihan OPD atau instansi pemerintah ini kita pilih DPMP TSP. Lalu kita lihat pada bagian ini ada surat izin praktik perawatnya kalau untuk perawat ya. Nah, di sini kita klik bagian pendaftaran untuk meminta token atau tiketnya. Di sini membutuhkan SSO untuk masuknya, pakai akun kita tadi ya, yang sudah kita daftarkan dan sudah diverifikasi sehingga kita bisa masuk ke dalam aplikasinya. Oke, sukses. Kita ajukan permohonan. Nah, kita tinggal pilih mau baru atau perpanjangan. Karena di sini perpanjangan, maka pilih perpanjangan. Isi data-data lain yang diminta dalam setiap kolom data yang ada ya dengan baik. Ada juga yang sudah ada, sebenarnya tidak perlu lagi ditambahkan. Cukup dicek saja kebenarannya. Untuk alamat, pastikan mengisi alamat yang lengkap ya, mulai dari jalan, RT atau gang, kemudian nomor, kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten. Lengkapi saja selengkap mungkin. Kalau nggak ada nomornya nggak usah dimasukkan, yang ada saja gitu kan. Lalu kita
ke bagian berikutnya ya. Setelah alamat itu ya, kita lengkapi data-data lainnya. Kemudian ada kode pos dan seterusnya ya sampai ke bawah itu. Lengkapi saja sesuai dengan data yang kita miliki dengan benar. Karena data ini nanti akan diperlukan untuk database PTSP tentang pengajuan perizinan kita. Oke, lengkapi sampai ke bawah sampai ada bagian pilihan ini ya, kode pos tadi ya. Nah, ini cari aja kode posnya lewat internet bisa, dan pastikan kode posnya itu alamat kelurahan atau desanya ya. Kalau kayak kecamatan kan dia kadang-kadang itu nggak jauh amat sih dari desa tempat tinggal kita atau kelurahan, tapi lebih baik saat mencari kode pos pastikan itu adalah kode pos kelurahan atau desa di mana kita bertempat tinggal. Selesai, kita masukkan bagian ini juga ada kapan mulai maaf salah ya, jadi bagian ini itu jam praktek kalau saya tidak salah nih ya. Isi saja dengan baik mulai kapan jam prakteknya. Nah, untuk di rumah sakit isi saja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan di rumah sakit. Kalau klinik juga sama ya, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh klinik. Nah, kalau puskesmas bisa menulis setiap hari Senin sampai Sabtu jam 07.30 sampai 15.30 WITA, itu bisa ya. Oke, kemudian isi yang lainnya lagi sampai ke bagian seterusnya dengan lengkap ya. Nah, perlu untuk diketahui oleh teman-teman bahwa perizinan ini seluruhnya itu lewat PTSP ya, satu pintu. Mau dia apapun itu perizinannya yang terkait dengan perizinan maka arahnya ke PTSP, karena PTSP atau sekarang MPP di Kutai Kartanegara itu sudah berisi hampir semua OPD, mungkin bukan hampir lagi tapi semua OPD yang ada penerbitan izin. Kayak misalnya kita ngurus apa ya, ngurus KTP, ngurus pindah segala macam ke Dukcapil biasanya kan, sekarang tidak. Jadi itu diarahkan ke PTSP karena termasuk dalam kategori dokumen perizinan gitu kan. Nah, jadi kita silahkan saja isi sampai semuanya lengkap. Nah, teman-teman sejawat sekalian, nanti kalau misalnya ada kesulitan dalam proses ini bisa sambil dicek ya, jangan sampai nanti kita ada kesalahan terus harus mengulang gitu ya. Nah, sampai selesai di bawah ini ya, lihat ini yang terakhir bagian yang harus kita isi, karena memang data-data ini harus dilengkapi dengan baik. Harapannya tidak ada kesalahan saat penginputan datanya tadi. Oke, ini kita masih menunggu sebentar sampai selesai pengisiannya, karena jaringan juga sih harus bagus ya saat mengisi atau mengupload dokumen, karena ini sangat penting bagi data yang kita input. Oke, selesai ya bagian data. Sekarang kita ke bagian dokumen-dokumen. Nah, untuk perpanjangan beberapa dokumen yang penting ya dan harus kita siapkan adalah sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu menyiapkan KTP dan NPWP dalam satu file PDF. Untuk mudahnya saya akan sharingkan ya. Kita bisa langsung masuk ke JPEG to PDF, karena tadi KTP dan NPWP kita masih dalam bentuk JPEG ya atau foto. Setelah itu kita gabungkan menggunakan JPEG to PDF. Nah, masukkan kedua dokumen tersebut, baik NPWP dan KTP, kemudian tinggal di convert saja, maka atau diubah saja dua file JPEG tadi akan menjadi satu file PDF. Misalnya ada 5, ada 7, ada 10, silakan saja ya, selama aplikasi online ini ya, I Love PDF ini kan yang sering saya gunakan, bisa aja menggunakan yang aplikasi online yang lain ya, nggak apa-apa. Nah, di sini kalau sudah selesai kita tinggal download saja, kemudian kita bisa hapus dokumennya ya supaya tidak tersimpan di sana, nggak apa-apa sih, atau disimpan juga nggak masalah juga, silahkan saja.
Ini kadang-kadang dokumen begini kita harus amankan gitu ya. Nah, setelah selesai kita sudah pastikan bahwa kedua dokumen tadi sudah menjadi satu file PDF. Kalau bisa nanti besarannya juga diatur ya, jangan terlalu besar sesuai dengan ketetapan. Di sini kayaknya bisa sampai 250 KB deh. Oke, kalau sudah, berikutnya yang diupload adalah keterangan pimpinan Vaskes. Nah, keterangan pimpinan Vaskes ini adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala puskesmas atau kepala klinik atau direktur rumah sakit ya, atau kalau mandiri itu bahasanya itu pemilik atau bahasanya kepala praktek mandiri atau yang lah perawat yang praktek mandiri. Kalau perawat ya, kalau yang lain kan juga ada. Oke, berikutnya adalah surat pernyataan kecukupan SKP. Ini bisa di-download ya teman-teman. Nanti saya silakan buka deskripsi video ini. Nanti kita akan cantumkan. Masukkan ya tadi ya, itu bermaterai 10.000. Nah, itu bisa download ya. Dan berikutnya adalah bukti barcode-nya. Nah, kalau untuk bukti barcode kita harus menelusuri SKP kita di pencarian data SKP. Ini cukup ya. Ini untuk SKP yang cukup. Kita pilih profesinya. Kemudian kita masukkan ini ya, kode verifikasi sesuai dengan tertera di situ. Lalu kemudian kita tunggu saja. Nah, ini tercukupi ya. Nah, kalau tidak tercukupi juga bisa dilakukan ya, perpanjangan SIP sampai 31 Desember 2024 masuk kategori diskresi. Videonya ada di channel ini juga. Cari aja perpanjangan izin praktik dengan diskresi. Tadi kembali yang tercukupi tadi, kita ada bagian tombol printnya di sebelah kanan bawah tadi ya, itu print aja ya. Kemudian akan diarahkan ke bagian ini. Jangan lupa ganti bukan print tapi save as ya, save as PDF ya. Nah, nanti akan disimpan dalam bentuk PDF kode barcode tadi ya. Nah, itu yang penting, kita nanti akan upload ke bagian dokumen yang diminta untuk penguploadan PDF kode barcode-nya. Sekali lagi, kalau yang ini ya, ini kita masukkan dulu kode barcode-nya tadi, yang ini ya. Oke, tinggal upload. Selesai. Kemudian selanjutnya STR seumur hidup. Nah, kalau STR seumur hidup, kalau kita misalnya lupa naruh di mana filenya, kita bisa masuk lagi ke akun Satu Sehat SDMK kita sendiri ya. Jadi pastikan akun Satu Sehat SDMK kita bisa diakses. Di bagian mana? Di bagian profil saya, lalu ke profesian. Di bagian profesian itu paling bawahnya nanti kita akan melihat unduh STR. Nah, ini harusnya ada mas ya. Kalau memang ada yang sudah hilang, bisa diminta lagi ke Ditjen Nakes ya, email secara email, atau hubungi nomor WhatsAppnya, nanti pesan aja di situ. Tunggu aja nanti dikonfirmasi sama mereka. Oke, setelah kita berhasil mendapatkan STR seumur hidup yang sudah kita download tadi dari akun Satu Sehat SDMK kita, langsung kita upload ya ke bagian dokumen ini ya, dokumen STR seumur hidup. Walaupun di sini kata-katanya adalah minta yang tanda tangan cap apa ya, legalisir gitu ya. Sekarang nggak perlu lagi. Nah, kemudian yang paling terakhir adalah foto 4 cm latar merah. Nah, yang penting teman-teman perlu siapkan di sini untuk foto sendiri. Itu pastikan adalah foto terbaru, kemudian juga latar merah, lalu tampil wajah ke depan ya, rapilah gitu ya, jangan mereng-mereng, jangan aneh-aneh pakaiannya. Oke, setelah selesai kita bisa lanjut dengan mengajukan permohonan ya. Scroll dia paling bawah itu ada tuh ya, tombol apa namanya, kotak itu diklik dulu, diisi dulu, centang dulu, baru kemudian ajukan permohonan. Nah, kita berhasil ya mengajukan permohonan, sudah sukses. Dan kita bisa lacak secara rutin setiap hari bisa ya, tiap 2 hari 3 hari, yang penting selama 2 minggu itu paling maksimal selesai. Nah, biasanya sih kalau lancar aja, nggak ada kendala dengan dokumennya, tidak ada kesalahan dalam pengisian datanya, 3 hari selesai kok, itu tinggal ditunggu saja. Memang masalahnya kita kalau sudah selesai SIP-nya itu kita ngambil ya ke PTSP di Tenggarong kalau yang Kukar. Dan kita harus membawa dokumen-dokumen tadi ya untuk diverifikasi berkasnya di sana, karena kan dikhawatirkan itu ada ya namanya juga zaman teknologi ya. Oke teman-teman, dadah.